Seorang pemimpin itu harus punya, ya menurut saya pribadi nih ya, harus mempunyai 3 itu, tekad yang ada di hati. Yang 3 itu, ya berani mengambil keputusan, berani mengambil terobosan, dan berani mengambil kebijakan. Ya, tanpa itu dimiliki oleh kepala daerah, ya jangan coba-coba. Ya harus berani Harus untuk berani. itu. Kayak kepemimpinan saya, ya apa adanya. Ya, apa adanya, memang apa adanya, dan kita betul-betul saya kata-kata serius dan tulus ya untuk memimpin, dan kita terapkan kepada para pegawai kita nilai-nilai yang positif. Ya, nilai-nilai yang positif. Kritik Kenoki Warubu sebagai Bupati Nias Barat dari segi ya kesalahan kepemimpinan, apa yang salah saya memimpin. Apa yang salah pada kebijakan-kebijakan saya? Tolong kritik saya. Makanya saya katakan, ya marilah kita bergandengan tangan untuk kita sama-sama membangun daerah ini. Sama-sama kita memperbaiki daerah Nias Barat ini. Di sebelah barat Pulau Sumatera terdapat Pulau Nias. Pulau Nias memiliki 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli. Seluruhnya masuk ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Di Kabupaten Nias Barat, kita bisa menikmati keindahan pantainya hingga menjumpai tradisi yang begitu memukau. Misalnya lompat batu. Hanya di Pulau Nias kita bisa melihat tradisi ini. Tentu saja wisata bahari yang mempesona dan tradisi yang masih dijaga menjadi nilai plus bagi Nias Barat untuk mendatangkan wisatawan, sehingga bisa mendongkrak perekonomian daerah. Namun bukan hal mudah bagi pemerintah setempat untuk membangun Nias Barat menjadi daerah yang lebih baik. Jaraknya yang cukup jauh ditempuh dari pusat kota hingga keterbatasan anggaran untuk membangun infrastruktur menjadi tantangan. Tidak hanya membuat wisatawan senang, tentu pemerintah setempat juga ingin membahagiakan warganya sendiri. Sadar dengan berbagai kekurangan untuk membangun Nias Barat, pemerintah setempat pun mengaku sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat. Seperti apa ya langkah pemimpinnya untuk memajukan Nias Barat? Nah, sahabat Kompas.com, hari ini aku udah bareng nih sama Bupati Nias Barat, Bapak Kenoki Warubu. Apa kabarnya, Bapak? Sehat-sehat Mbak Anas ya. Mbak Anas ya, Pak? Ya. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Selamat datang di Nusaraya di Jakarta ya, Pak? Ya, terima kasih banyak. Kompas setelah memberikan peluang waktu untuk menerima saya. Tentu kita terbuka lebar lah untuk kepala daerah yang datang ke sini. Wah, ini perjalanannya cukup jauh ya Pak, dari Nias Barat ke Jakarta. Itu berapa jam tuh Pak? Dari Nias menuju Medan 1 jam penerbangan, Medan Jakarta 2 jam. Oke, kurang lebih 3 jam ya di sini. Tapi tetap semangat ya Pak? Harus. Wah, harus. Oke, baik. Nah, ini sebelum Bapak datang saya sempat searching dulu nih di internet. Kira-kira Bapak ini orangnya kayak gimana sih? Nah, setelah saya lihat ini katanya dulu pernah punya cita-cita jadi tentara. Wah, ini benar gak sih Pak? Saya sedih itu ya. Benar sekali itu ya. Saya tamat SMA dulu. Memang cita-cita saya masuk tentara. Sedang masih hangat-hangatnya dulu Timur-Timur. Ya, tapi saya ingin mau berperang ke Timur-Timur itu, makanya saya melamar jadi tentara. Sudah 4 kali itu. Ya, 2 kali sampai Pantohir, gagal. Oh gitu. Memang itu tujuan saya dulu, hanya membela ya negara Indonesia, berperang ke Timur-Timur itu. Udah punya semangat juang yang tinggi. Sudah. Memang itu tujuan saya masuk tentara. Tapi ya Tuhan berkata lain. Bukan di situ. Ada tugas yang lebih besar ya. Berarti buat saya tidak pernah berpikir saya masuk anggota dewan dulu di kabupaten, masuk wakil bupati, masuk bupati, tidak pernah ada cita-cita untuk itu. Ya, tapi Tuhan yang mencari jalan keluar yang lebih baik, bisa seperti ini.
Tapi Ya, gimana tuh Pak perjalanannya dulu kemudian setelah gagal tes berkali-kali dan ya. akhirnya diberikan mandat yang lebih besar sebagai pemimpin daerah tuh perjalanannya seperti apa? Sangat panjang itu, Mhm, eh, Mbak Anas. mhm, Ya, setelah saya tidak ada lagi peluang untuk melamar jadi tentara, mhm, umur kan ada batas umurnya mhm, itu. mhm, Ya, setelah saya merantau, ada 18 tahun saya merantau itu, saya kembali ke Nias. mhm. Ya, setelah itu saya ya masuk partai politik 2004. 2004, Ya, heeh, syukur masuk sebagai anggota dewan. mhm, Ya, saya bertekad ya bagaimana yang membawa aspirasi masyarakat. Ya, singkat ya 3 periode saya anggota dewan dan 1 periode jadi wakil bupati 2015, 2016 wakil bupati 2021. mhm, Ya, dan saya mencalonkan jadi bupati dan syukur Tuhan memberikan saya keberhasilan mhm, mhm, untuk menjadi bupati. mhm, Ya, tentu yang ada dalam hati saya itu dari dulu, ya seorang pemimpin itu harus punya, ya menurut saya pribadi nih ya, mhm, harus mempunyai 3 itu, tekad yang ada di hati. Yang 3 itu, mhm, ya berani mengambil keputusan, berani mengambil terobosan, dan berani mengambil kebijakan. mhm. Ya, tanpa itu dimiliki oleh kepala daerah, ya jangan coba-coba. Ya harus berani Harus untuk itu. berani, heeh. Tanpa mengabaikan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Mhm, Ya, mhm, betul, betul, ya itu betul. dia. Nah sekarang kemudian jadi kepala daerah yang mungkin daerahnya ini mulai naik nih pamornya karena setelah kemarin tuh 17-an di upacara kemerdekaan di Ya, Istana Negara kan sahabat Kompas.com mungkin sempat lihat nih budaya tarian Bumi Ayakula yang berasal dari Nias ya Pak ya. Dan benar ini sekali. yang kemudian makin mengangkat nama Nias Barat. Nah ini tampilan ini berarti semakin memperkenalkan budaya juga ya ke Nias Barat ini ke masyarakat luas khusus masyarakat Ya, masyarakat Indonesia. benar sekali itu Mbak Mhm, Anas. mhm, Ya, Sanggar Ekula dari Kabupaten Nias Barat sudah tampil ya pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ya di Istana Merdeka. mhm, Tentu ini menjadi satu kebanggaan ya bagi pemerintah Kabupaten Nias Barat dan bagi seluruh Pulau Nias mhm, ya karena memiliki kesempatan untuk tampil ya dan memperkenalkan keunikan kebudayaan daerah secara nasional mhm. dan tidak tutup juga ke kemungkinan ya peluang secara internasional ke depan. Betul, Ya betul, apalagi heeh, pada momentum emas peringatan kemerdekaan negara kita nanti, ya ini adalah pertama kalinya ya tarian dari Kepulauan Nias tampil di oh Istana ini Merdeka. pertama kalinya berarti ya, Pertama Pak? kalinya ya Mhm, dari Nias Barat. Dan saya bangga sebagai bupati bukan hanya nama Nias Barat yang terangkat, tapi mhm. seluruh Wah, Kepulauan mhm, Nias terangkat mhm, namanya, budayanya tampil mhm, betul. di Istana Merdeka Jakarta. Dan itu salah satu Kebanggaan heeh, tersendiri. salah satu performance yang paling, menakjubkan juga di sana karena banyak orangnya Ya, dan juga ada menampilkan budaya-budaya kayak ada, tarian-tarian yang ada serangan-serangan gitu ya, Pak, ternyata betul. di sana? Ada tari Heeh, perang ditampilkan sana iya, dulu, heeh, tari moyo, ada mhm. 4 macam itu. Wah, Nah, berarti sangat sangat bangga lah mhm. Pulau Nias secara umum dan Nias Barat pada khususnya. Dan ini juga menggambarkan betapa budayanya di sana tuh begitu kaya gitu Ya, ya, Pak? begitu Mhm. kaya, sangat bagus dan unik. Unik Mhm, memang unik mhm, apa betul. budaya kita di Kepulauan Nias sana itu. Ya, Yang juga nggak kalah jadi potensi di sana itu adalah, secara geografis kabupaten dari Nias Barat ini, dia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ya, Pak. ya Jadi betul, memang tentu potensi besarnya di sana adalah daerah kelautannya. betul. Nah, baik dari hasil laut juga bisa jadi dari pariwisata. Nah, kalau kita ngomongin dari hasil laut sendiri, ini potensinya sebesar apa sih di sana nih, Pak? Ya, Mhm, Mbak Anas, ya Kabupaten Nias Barat merupakan daerah atau daratan terluar mhm, di bagian Indonesia ya. Ya, bahkan memiliki gugusan pulau-pulau kecil, ada di sana Pulau Hinako yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia itu. mhm, mhm, Ya, kita di Nias Barat itu dan ada juga unggulan kita antara lain
Ya, ada ikan dengan berbagai jenis itu di sana, ya termasuk ikan tenggiri, ya, tongkol, Oh. ya, lobster lagi. Waduh, yang Yang enak-enak di enak sana ya? besar-besar Oh. itu, dan beberapa segala macam ikan ada di sana. Itulah kekayaan kita di Nias Barat, di lautan yang kita miliki. Ya, ada teripang lagi, serta potensi terumbu karang yang masih sangat alami dan bersih. Oh. Ada di wilayah kita di sana. Oke, jadi selain dari hasil lautnya juga untuk pariwisata, karena tadi banyak terumbu karang juga Betul. masih asri di sana ya Pak Masih ya? asli. Oke. Ya. Baik, nah tapi saya sempat baca juga pada 2020 lalu nih Bapak sempat melapor ke Kementerian Perikanan dan Kelautan kalau di sana memang hasil ikannya oke melimpah, tapi Ya. ternyata nelayannya ini nggak begitu sejahtera ya Pak? Betul. Di sana tuh seperti apa kondisinya? Itu ya Pak, di sana itu. Mm-mm. Mbak Ana, seperti yang saya sampaikan pada saat koordinasi ya dengan Dirjen Perikanan Tangkap di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kondisinya adalah tersedianya potensi yang strategi, ya, tetapi terkendala kita dengan rendahnya SDM nelayan kita di sana dan lagi alat tangkap yang tidak memadai. Ya, perikanan tangkap hanya dilakukan dengan tradisional. Oh, masih tradisional. Masih di sana. tradisional. Ya, kapal-kapal yang digunakan untuk menangkap ikan ya 0,5 GT, 1 GT dan hanya alat pancing dan alat yang lain ya masih tradisional ya. Itulah keterbatasan kita di sana. Tentu harapan kita, makanya saya sampaikan di sana itu ya, agar ini ya bisa dibantu kita dari kementerian agar nelayan kita bisa berkembang, bisa maju dan bisa berhasil dari hasil tangkapan para nelayan ini. Oke, Ya. berarti memang sebenarnya kondisi ini sudah berlangsung agak lama ya Pak, sampai Sudah. akhirnya Bapak baru melaporkan pada 2022 lalu. Emang kendalanya selama ini apa sih Pak, sehingga kemudian baru terrealisasi mungkin beberapa waktu belakangan ini? Begini, memang dari dulu sudah ada, ya kendala-kendala sudah kita temui, tapi karena belum ada respon atau action, makanya barusan kita sampaikan kepada mereka Dan sekarang, kendala-kendala yang kita alami di sana. dan sekarang apakah sudah ada intervensi atau perubahan yang terjadi nih Pak di sana? Sampai sekarang masih belum ada dan mudah-mudahan ke depan ini bisa mereka perhatikan ya untuk kita pemerintah pusat ya dari kementerian ini yang mencari solusi terkait kondisi ini ya, salah satunya ini melalui audiensi saya ya, audiensi kita ke koordinasi dengan kementerian terkait ya, baik itu penyaluran alat tangkap kepada para nelayan kita maupun dalam hal peningkatan SDM ya, dengan melaksanakan kerjasama ya, kita juga telah melaksanakan kerjasama dengan pusat pendidikan KKP melalui seleksi ya, dan juga pengiriman anak nelayan kita dari Kabupaten Nias Barat di Akademi Perikanan KKP ya, termasuk juga optimalisasi kita, optimalisasi perikanan, penyuluh perikanan dalam penampingan kelompok nelayan kita. Jadi dari Pemkot sendiri sebenarnya udah melakukan berbagai langkah gitu ya, teman mungkin butuh intervensi lagi dari pemerintah pusat. Ya, itu yang kita harapkan dan saya juga tidak bosan-bosan untuk itu. Ya, dan sekarang juga setelah dimulai pembangunan pemecah ombak di pelabuhan kita di sana, ya juga salah satu cara juga itu nanti setelah siap ya untuk nelayan kita bisa berkembang dan juga setelah pelabuhan bisa berfungsi, kapal-kapal dari Sibolga bisa masuk, dari Aceh, dari Padang, ya perekonomian ini juga bisa berkembang nanti ke depan. Jadi sekarang masih ada pembangunan berarti apa untuk pemecah ombak dan juga pelabuhan tadi? Sedang dilakukan sekarang, sudah dibangun. Oke, jadi prosesnya seperti apa tuh sekarang Pak sejauh ini? Untuk pelabuhan dan juga pemecah ombak tadi. Nah, di situ kendala di sana karena besarnya gelombang ya atau kencangnya angin ya, pelabuhan kita di sana kan kurang
tenang lautnya, Oke, sehingga dibangun pemecah ombak tadi. pemecah ombak tadi. Baru dimulai, Baru tapi dimulai, beberapa oke. tahap lagi ke depan itu, ya, dan itu saya harapkan kepada Kementerian Perhubungan, ya ini baru awal ini. Ya saya harapkan agar itu tuntas ke depan. Betul. Agar bisa pelabuhan ini bisa berfungsi dengan baik. Sebagaimana yang telah disarankan oleh Pak Presiden dulu, Pak Joko Widodo, tol laut itu yang saya harapkan. Apalagi jalan ya, di wilayah Pulau Nias pada umumnya, apalagi menuju Nias Barat, itu adalah jalan provinsi, sangat parah kondisinya. Ya kalau kita terkendala di sini, ya kita pergunakan saran Pak Presiden, ya kita pakai tol laut. Maka harapan saya kepada pemerintah pusat, terutama kementerian, terutama perhubungan, agar ya sekali lagi saya katakan pembangunan pemecah ombak ini ya jangan terhenti hanya sampai tahap awal, supaya tuntas sedia sampai 100%. Dan pelabuhan yang ada di Nias Barat ini bisa dibangun. Dan sudah saya sampaikan juga proposal kita ke Menteri Perhubungan, kami berhadapan langsung agar pelabuhan yang ada di Nias Barat itu dibangun. Tapi beliau tuh dulu sudah berjanji akan diperhatikan. Tentu ya, saya harapkan agar bisa terrealisasi sehingga perekonomian masyarakat Nias Barat ini bisa meningkat. Betul. Ya, tanpa diintervensi, tanpa ada penekanan dari pusat itu ya. Susah ya Pak. Susah lamban kita lepas ya. Lamban daerah saya itu lepas dari daerah tertinggal. Memang itu tekad saya bagaimana daerah ini bisa lepas dari gelar itu. Ya itu. Salah Itu, satunya Mbak. dengan membangun infrastruktur, karena tadi nggak cuma soal nelayan aja, tapi seluruh sektor perekonomian Seluruh itu sektor perlu ya perekonomian, Pak. bukan Apalagi hanya di sana juga ada potensi pariwisatanya. Betul. Yang juga ternyata potensinya luar biasa nih kalau kita lihat-lihat di sana ada wisata Kepulauan Hinako yang tadi Bapak Ya, sebut, betul yang sekali. langsung berhadapan dengan Samudra Hindia itu pasti potensinya nggak main-main. Nah boleh juga nih Pak disampaikan kepada sahabat kompas.com apa aja sih wisata yang kalau kita ke Nias Barat nih, oh kita bisa kemana aja nih gitu Pak. Baik Mbak Anas, ya di sana ya pemerintah Kabupaten Nias Barat menjadi salah satu pemerintah daerah ya pelaksana urusan pilihan pariwisata ya karena memang kita memiliki potensi pariwisata yang berdaya tarik tinggi, ada juga di wilayah kita Kabupaten Nias Barat yang terdiri dari daya tarik alam, budaya dan buatan. Ya untuk daya tarik alam ada itu terdiri dari dua kategori yang di sana itu ya kategori daratan tinggi ya perbukitan dengan pengembangan dan pengelolaan berbasis desa wisata. Ya sudah kita tetapkan di sana ada sampai saat ini 16 desa wisata. 16 desa wisata. Ya sudah kita tetapkan itu dan kategori daerah pesisir pantai dan pulau kecil yang berbasis kawasan wisata bahari. Ya itu di Kabupaten Nias Barat juga memiliki kawasan Kepulauan Hinako yang Mbak Anas tadi sampaikan dengan Pulau Asu sebagai ikon wisata bahari Kabupaten Nias Barat. Oke. Ya, dengan kegiatan utamanya di sana adalah surfing, didukung dengan Pulau Bawah ada di sana juga di dekat Pulau Hinako, pulau lainnya juga ada beberapa di sana yang sangat potensial untuk tempat wisata. Jadi tadi ada wilayah gunung, ada juga wilayah pantai nih. Betul Kalau sekali. misalnya kita mau main air gitu kan Pak. Ya. Kalau Bapak sendiri favoritnya kemana nih kalau wisata? Saya mau rekomendasinya nih dari Pak Bupati nih. Karena kita juga ada daratan, ada pesisir, ya dua-duanya. Dua-duanya. Ya kita kembangkan dua-duanya. Oke baik. Ya. Nah tadi ada yang menarik juga, ada pantai Asu juga yang jadi itu ya Pak, dari tarik wisata di sana. Nah ini sahabat kompas.com jangan salah paham, ini bukan kata-kata kasar ya sahabat kompas.com. Ya. Di sana pantai Asu itu ada apa aja tuh Pak?
bukan Pantai Asu tapi Pulau Asu. Pulau Asu, oke. Nah, tapi itu tempat surfing tadi. Oke, bisa Ya, surfing di di mana sana. gelombangnya Heeh. sangat besar, bagus. Mhm. Ya memang kalau namanya agak ganjil ya. Ya, tapi memang itu Emang namanya itu namanya. dari dulu. Di Pulau Asu itu ya kita menyeberang dari Pantai Cirombu, yang juga Pantai Cirombu ini juga merupakan destinasi wisata favorit di Nias Barat. Ya, kita juga memiliki 2 kawasan strategis Mbak Anas yang sedang kita kembangkan saat ini, yaitu destinasi sunset, ada lokasinya di sana, di mana pantai itu ya kita berhadapan langsung dengan matahari terbenam dengan sangat indah. Sunset ya. Ya, sunset dan dapat di wilayah Humene itu Kecamatan Meroe dan kawasan Kamadu Beach ya yang sedang disiapkan ya menjadi ikon pariwisata daerah Kabupaten Nias Barat dan sekarang sedang dibangun fasilitas di sana. Berarti ini baru akan dikembangkan, baru akan dibangun gitu ya Pak? Ya, baru. Oke, baik-baik. Nah, kalau misalnya sudah terrealisasi, ini kita tadi kegiatannya apa aja tuh Pak di sana? Di tempat di wisata Sunset Humene dan juga di Kamadu Beach ini kita bisa ngapain aja nantinya kalau udah jadi nih gitu. Ya, kalau misalnya saya mau ke sana, kita bisa ngapain? Begini Mbak Anas, ya kedua kawasan destinasi Sunset Humene dan Kamadu yang saya sampaikan tadi, ya yang sedang proses pengembangan dan pembangunannya, seperti yang saya sampaikan tadi, khususnya Kamadu Beach, diharapkan nanti ke depan menjadi ikon pariwisata daerah di mana wisata bisa menikmati keindahan pantainya di sana. Ada batu di sana hampir di tengah laut ya. Ya ada batu bentuk kerucut itu di Kamadu Beach itu. Dan di pantai Sunset Humene, ya saya katakan tadi bahwa yang bisa kita nikmati di sana ya bagaimana keindahan melihat matahari terbenam itu. Bukan hanya di Bali yang kalau sudah dikembangkan itu bisa Bali 2 saya rasa. Ya. Karena saking jempolannya di sana sunsetnya nggak kalah bagus sama yang di Bali. Tidak kalah saing dengan Jadi Bali. bisa sore-sore santai kita jalan di sana ya Pak? Apalagi di Kamadu tadi, ya berbagi ada di sana kita bangun juga tempat-tempat restoran. Makin mantap. Dan tentu menikmati hasil laut. Seger ya berarti di sana ya? Ya sedang dibangun dan kita mengejar terus segera kita. Betul. Wujudkan hal itu. Karena diharapkan memang sektor pariwisata ini juga bisa semakin membantu meningkatkan perekonomian sehingga bisa menekan angka kemiskinan. Ini mungkin boleh dikoreksi nih Pak, karena menurut data di tahun 2022 angka kemiskinan ekstrim di sana tuh ada 24,79%. Nah, kalau di tahun ini apakah udah ada penurunan yang signifikan nih Pak? Baik ya, memang sebelumnya dulu 27 sekian dan sekarang sudah menurun. Ya, untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita di sana harus dilakukan secara terpadu, Mbak Anas, ya oleh berbagai bidang. Tidak hanya sektor pariwisata, tetapi sektor-sektor lain dengan mengintegrasikan ya berbagai program yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Betul. Ya, untuk meringankan beban keluarga miskin melalui program pelindungan sosial, memberi bantuan sosial dan program-program pemberdayaan masyarakat. Dan itu dampaknya penurunannya sudah seberapa signifikan nih Pak kalau sekarang di sana? Kita sudah tahun lalu ya saya katakan sekitar 3,5% turun dari program-program yang tadi menyentuh langsung ke masyarakat kepada masyarakat itu. Oke, baik. Karena memang di sana perekonomian dan juga angka kemiskinan ini kan harus makin ditekan untuk bisa keluar dari yang tadi daerah 3T tertinggal tadi. Nah, tentu percepatan pembangunan infrastruktur ini juga jadi kendala yang harus diselesaikan ya Pak. Nah, selain itu apakah ada hal lain yang harus dikejar, yang harus diselesaikan sehingga bisa Nias Barat ini keluar dari zona 3T tadi? Ya, baik ya, selain infrastruktur,
Ya, tantangan untuk bisa keluar dari kategori daerah 3T ya, dari daerah terbelakang, ya adalah ya sumber daya manusia yang harus Betul. diperbaiki. Ya, salah satu aspek krusial adalah kualitas sumber daya manusia tadi yang masih rendah. Ya, keberlanjutan pembangunan melibatkan interaksi dari pemerintah, masyarakat, dan juga swasta. Dan semua pihak ini adalah sumber daya manusia untuk kita tingkatkan. Ya, Kabupaten Nias Barat saat ini masih jauh dari memadai, ya, dan sangat membutuhkan peningkatan SDM. Ya, salah satunya melalui pendidikan. Ya, kami tetap berupaya untuk mencari peluang bagaimana pelajar atau pemuda-pemuda kita di sana dan anak-anak daerah ya bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah, ya, atau kuliah ya, di tengah-tengah kondisi perekonomian keluarganya yang tidak mencukupi. Ya, salah satunya melalui kerjasama kita dengan beberapa perguruan tinggi dan juga kementerian atau lembaga lain. Ya, kita kerjasama untuk bisa membantu anak-anak kita di sana. Jadi SDM ini yang tentunya paling penting khususnya untuk para pelajar anak-anak muda di sana ya Pak? Betul sekali. Ya. Dan beberapa perguruan tinggi sudah kita jalin kerjasama, ya kita beasiswakan mereka, ya, juga dokter ada juga kita. Jadi sudah banyak dibantu lah masyarakat untuk pelajar-pelajar di sana. Untuk menutupi, untuk mengantisipasi sumber daya manusia kita yang sangat kekurangan tadi itu. Ya, dan diharapkan setelah mereka mungkin kuliahnya di luar daerah bisa balik lagi. Bisa kembali. Kalau seperti Bapak kan berbakti ya. Seperti Bapak sudah sempat merantau kemudian balik lagi jadi bupati. Nah, saya balik itu ya, dan sudah saya ambil tekat itu ya, daerah Nias Barat itu ya tidak ada yang memperbaiki selain ya putra-putri Nias Barat itu sendiri. Betul. Ya, dan membangun itu Mbak Anas ya harus dengan jujur dan tulus. Ya, ada orang itu ya asalkan apa, tapi harus disertai ketulusan hati. Tanpa ada ketulusan hati maka tidak akan tercapai apa tujuan seorang kepala daerah. Betul. Itu. Dan juga tadi berani itu juga harus dipegang ya Pak? Harus dipegang, itu yang saya katakan tadi. Dan itu prinsip saya dari dulu. Itu. Ya, betul. Itu prinsip saya dari dulu untuk membangun daerah Nias Barat ini. Oke. Nah, meskipun masih ada tantangan yang harus terus diselesaikan oleh seorang bupati, tapi selama ini Nias Barat juga sudah mendapatkan sejumlah prestasi dan juga apresiasi dari pemerintah pusat juga nih Pak. Nah, kalau misalnya Bapak mau sombong dikit nih Pak, selama ini udah ada capaian apa aja nih di sana? Baik Mbak Anas, ya sejak saya memimpin daerah Nias Barat ini kurang lebih ya 3 tahun. Ya, umur Kabupaten Nias Barat sekarang sudah 14 tahun. Sejak saya memimpin, sudah 13 penghargaan yang telah kita terima. Tentu penghargaan itu kan ya dari provinsi maupun dari kementerian, dari pusat, akibat keberhasilan daerah itu. Dan sudah ada 13 itu sampai saat ini. Ya, yang pertama, ya kita meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP 2 kali berturut-turut itu. 2021 dan 2022. Itu yang pertama. Kedua, pada tahun 2022 yang lalu ya Kabupaten Nias Barat mendapatkan penghargaan dari Gubernur Sumatera Utara dengan kabupaten terbaik ketiga. Ya, terbaik ketiga di antara 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, ya realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2021. Dan pada tahun ini juga ya Nias Barat termasuk 10 besar yang mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten terbaik realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2022. Dan ketiga, ya bukan saya menyombongkan diri
daerah Nias Barat ini Nggak ya. apa-apa Karena baru kita dapatkan semenjak saya memimpin ya. Dan ketiga penghargaan sebagai kepala daerah inovatif dengan inovasi layanan ambulans gratis 24 jam Soguna Bajato dari MNC Portal Indonesia. Ada kebijakan yang saya ambil di sana dan saya sampaikan nanti. Ya, dan keempat penghargaan yaitu kita juara harapan 1 atau juara 4 pada lomba inovasi daerah Provinsi Sumatera Utara dengan inovasi pemberian santunan duka. Itu nanti akan saya jelaskan kebijakan saya itu. Kelima, ya kita juga mendapatkan ya berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pan-RB Republik Indonesia dalam pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu, ya Nias Barat mendapatkan nilai B. Nah, nilai ini merupakan nilai tertinggi ya di antara kabupaten kota se-Kepulauan Nias. Itu yang kelima semasa saya memimpin. Keenam yaitu anugerah keterbukaan informasi publik. Ya, dengan predikat menuju inovatif. Ya, tahun 2022 itu. Dan pada tahun 2023 ini meningkat menjadi informatif. Itu kita meningkat. Ya, dari nilai B ya langsung kita ke inovatif dia. Dan ketujuh, indeks pengelolaan keuangan daerah. Ya, Nias Barat mendapatkan nilai B itu ya tertinggi di antara kabupaten kota se-Kepulauan Nias juga. Ya, urutan ke-6 di antara 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Ke-8 kita mendapatkan juga Mbak Anas ya Anugerah Inovatif Government Award atau IGA tahun 2022 dari Menteri Dalam Negeri ya dengan predikat Kabupaten Terinovatif ya kategori daerah tertinggal. Ya, itu yang ke-8. Ke-9 yaitu ya mendapatkan penghargaan juga dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya atas penghasilan pemerintah Nias Barat dalam pemantauan dan penanganan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, dan rubella pada tahun 2022. Dan ke-11 penghargaan yang kita terima yaitu Anugerah Merdeka Belajar dari Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai daerah inovatif kategori daerah tertinggal. Ya, karena Nias Barat dinilai berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ya, dan ke-12 yaitu penghargaan dari penghargaan MCP KPK sebagai kabupaten dengan peningkatan skor indeks pencegahan korupsi tertinggi tahun 2022. Barusan kita terima itu dari KPK perwakilan Sumatera Utara, dan terakhir barusan kita terima juga anugerah pengadaan tahun 2023 ya dari LKP sebagai kabupaten dengan persentase nilai transaksi UMK terbesar peringkat terbaik. Ya, barusan kita terima. Itu 13 penghargaan yang kita terima. Ya, bukan saya sepelekan rekan kepala daerah sebelumnya. Ya, penghargaan ya tidak pernah kita dapat pada saat itu. Dan syukur pada masa kepemimpinan saya ini 13 penghargaan kita terima. Dan itu banyak banget ya, Pak. Ya, dan itu bukti bahwa daerah itu ya sudah ada keberhasilan. Betul. Nah, itu. Dan saya bangga tentang ini ya, untuk saya teruskan bagaimana bisa baik, bisa maju, bisa berprestasi lagi Kabupaten Nias Barat. Dan ada 3 kebijakan yang saya ambil tadi. Ya, makanya saya katakan tadi ya seorang kepala daerah harus mempunyai 3, berani mengambil keputusan, berani mengambil kebijakan, berani mengambil terobosan.
Tentu keputusan-keputusan yang kita lakukan yang bermuara pada kepentingan masyarakat. Ya, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, terbosan ya setelah saya dilantik menjadi bupati, ya dengan dinas teknis saya ya ngamen istilahnya ya. Saya tidak malu, saya katakan ngamen di kementerian, beberapa kementerian. Ya, untuk menyampaikan keadaan Nias Barat, Betul. mengasih proposal. Dan ada 3 ya kebijakan yang telah saya ambil tadi. Makanya saya katakan ya harus berani mengambil kebijakan yang bermuara, yang berguna untuk masyarakat. Apa yang 3 itu? Yaitu 1, di daerah sana tidak ada mobil Ambulans. bukan mobil penumpang umum di daerah itu kan. Ya, di Mobil sana angkutan umum gitu ya Pak? tidak ada angkutan umum. Ya, bagaimana kalau sakit? Oh, iya. Bagaimana kalau masyarakat kita mau berobat ke puskesmas atau rumah sakit? Walaupun ada uangnya, tapi tidak ada mobil yang mengantar. Sarananya. Nah, saya ambil kebijakan situ ambulans gratis. Antar jemput itu. Tanpa memungut biaya. Oke. Ya, siap 24 jam itu. Ya, istilahnya apa namanya sana ya ambulans Soguna Bajato untuk masyarakat banyak. Soguna Bajato itu kan untuk masyarakat banyak. Ya, saya ambil kebijakan di situ karena saya lihat bahwa ya bagaimana kalau ada yang mau melahirkan. Ya. Apalagi tadi bilangnya jalannya juga belum begitu bagus di sana. Belum begitu bagus. Ya. Pemerintah hadir di situ. Antar jemput itu tanpa biaya. Dan itu juga salah satu ya membantu masyarakat kita mengurangi kemiskinan tadi lah. Betul. Ya, walaupun sedikit dia, tapi ya bermanfaat. Kedua, Mbak Anas, kebijakan yang saya ambil adalah pemberian santunan duka. Setiap ada yang meninggal dunia, warga Nias Barat, ya dari pemerintah memberikan bantuan itu 2 juta rupiah per orang yang meninggal. Mengapa saya berikan itu? Karena kita di sana masih berada ya, ada yang berada di bawah garis kemiskinan. Tapi pemerintah hadir di situ. Ya, setiap yang meninggal diberikan santunan kematian. Karena itu sangat berguna untuk keluarga yang ditinggalkan. Untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya, saya berpikir karena saya berasal dari keluarga tidak mampu ya, kurang mampu dulu dari daerah atau desa terpencil di pinggir dekat pantai di sana. Penderitaan itu ya sudah saya alami. Kepala daerah yang sudah menderita itu kepala daerah cepat merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya. Makanya saya ambil kebijakan di situ. Bagaimana satu keluarga misalnya, ya biar sedikit saya ceritakan, ya ada duka, meninggal keluarganya misalnya. Ya meninggal ini kan tidak diminta oleh keluarga atau masyarakat, malah masyarakat berdoa agar agar panjang umur kan. Bagaimana kalau sudah waktunya sama Tuhan? Salah satu anggota keluarga itu meninggal. Kebetulan keluarga ini tidak mampu. Ya, tidak ada beras di rumah, tidak ada aqua. Bagaimana kan pening dia? Bagaimana keluarganya sudah meninggal? Biasa di sana itu kan kalau ada yang meninggal, malam harinya kan ngumpul orang. Tentu dia berpikir, apa saya kasihkan biaya malam hari misalnya ada duka. Saya berpikir itu ya makanya saya ambil kebijakan. Pemerintah memberikan bantuan 2 juta rupiah. Sehingga ya tidak dia berpikir lagi bagaimana biaya malam itu. Ya kan bisa dia. Pemakamannya juga. Iya, bisa dia beli walaupun tidak menutupin semua ya. Tapi paling tidak ya pemerintah sudah ambil bagian ya dalam hal dukanya, membantu. Itu salah satu juga unsur untuk membantu mereka lepas dari pikiran yang gundah akibat ketidakmampuan. Itu. Kedua, pemberian uang duka itu ya yang saya hargai di situ adalah rasa dukanya itu.
Karena ini tidak saya bedakan itu ya, baik yang keluarga miskin maupun yang mampu. Ya, memang ada orang yang mengatakan sama saya dulu, mengapa bukan hanya kepada orang miskin saja Pak Bupati berikan kebijakan itu. Bukan apa kemampuannya yang kita hargai, tapi rasa dukanya itu keluarga itu. Itu nilai yang penting. Itu nilai yang penting. Walaupun dia mampu misalnya, tapi rasa duka itu yang kita hargai. Ya, pemerintah hadir di situ. Itu kebijakan saya yang kedua untuk masyarakat. Sehingga saya tidak bedakan. Ya, setiap ada yang meninggal, langsung dibantu 2 juta rupiah untuk membantu keluarga yang duka itu. Dan sudah mereka nikmati dan mereka sangat bersyukur. Ketiga, ya inisiatif bagi hamba Tuhan. Ya, bagi para pendeta, pastor, ustadz. Mengapa saya kasihkan di situ? Karena saya nilai dan saya tahu bahwa hamba-hamba Tuhan ini kan selalu yang positif mereka sampaikan dan mereka ajarkan umat atau masyarakat. Dan hampir tiap hari mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya selalu yang positif mereka ajarkan. Sehingga pemerintah hadir menghargai upaya-upaya hamba Tuhan memberikan ajaran, membentuk karakter bagi warga jemaat, bagi masyarakat, ya agar karakter yang kurang baik menjadi baik, ya dari yang tidak baik sifatnya menjadi baik. Itulah makanya saya berikan inisiatif bagi hamba Tuhan ini. Itulah 3 kebijakan yang saya ambil, yang langsung menyentuh masyarakat. Dan mengapa saya lakukan itu? Ya kalau bupati ya memang sudah tugasnya membangun gedung, membangun jalan, ini sudah umumnya itu tugas seorang kepala daerah. Tapi yang 3 ini kan agak jarang. Tapi itu timbul di pemikiran saya. Biarlah ya bukan hanya pembangunan gedung, jalan dan jembatan yang saya lakukan di Nias Barat ini, tapi biar menyentuh langsung kepada masyarakat. Ya, biar terbantu ini mereka. Jadi benar tadi kalau misalnya penghargaan itu tentang inovasi gitu kan. Karena betul. memang lebih ke nilai-nilai kemanusiaan dibandingkan pembangunan fisik yang tadi. Betul sekali, Betul. Mbak Anas. Oke. Nah Pak, ini kan kalau saya lihat memang ada begitu banyak inovasi dan juga program yang Bapak jalankanlah selama memimpin menjadi bupati. Betul. Nah kalau misalnya Bapak bisa menilai ini sepertinya gaya kepemimpinan Bapak selama menjabat sebagai bupati itu seperti apa sih? Karena saya lihat kan Bapak ini punya semangat juang yang tinggi dan juga tadi nilai-nilai kemanusiaan. Gimana kemudian nilai itu Bapak turunkan ke mungkin bawahan Bapak sehingga kemudian nilai yang Bapak pegang itu sama dengan bawahan-bawahan Bapak sehingga bisa menyentuh masyarakat secara luas. Ya itu benar sekali Mbak Anas. Ya setelah saya memimpin setelah saya menjadi bupati, ya itu yang saya terapkan dulu kepada para OPD saya, para pegawai saya. Mari kita bekerja dengan baik, mari kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Mari kita lari 70 km pada saat saya baru dilantik itu ya, untuk mengejar ketertinggalan kita dan pola-pola lama mari kita tinggalkan ya. Dan saat ini di Nias Barat itu Mbak Anas ya, makanya WTP tadi 2 kali berturut-turut kita terima akibat yang saya terapkan kepada para OPD kita. Ya, ketika saya mengangkat mereka ya di jabatan, baik pun eselon 4 itu, eselon 3, eselon 2, sekretaris daerah, saya tidak bebankan mereka itu. Ya, disitulah kita mulai menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada para pegawai ini. Ya, dan saya syukur dan berterima kasih ya, mereka bisa mengikuti. Ya, dan kayak kepemimpinan saya, ya apa adanya. Ya, apa adanya, memang apa adanya, dan kita betul-betul saya kata-kata serius dan tulus. Ya, untuk memimpin
dan kita terapkan kepada para pegawai kita nilai-nilai yang positif. Ya, nilai-nilai yang positif. Dan saat ini ya saya tidak sembunyikan kalau ada yang macam-macam. Ya, UPD atau ASN saya di sana itu. Ya, saya tidak berpikir banyak itu. Salah, berikan sanksi, copot dari jabatannya. Karena tidak ada beban yang saya berikan tadi. Ya, dengan kita pucuk pimpinan yang memulai kebaikan, bagaimanapun ya lambat laun anggota kita mengikuti. Betul. Ya, tapi saya lihat untuk kepemimpinan ya, kalau baik pemimpin bagaimanapun diikuti oleh bawahan semua. Walaupun tidak 100%, tapi mari kita berusaha sekeras mungkin untuk mereka mengikuti yang baik. Ya, dalam kepemimpinan saya, ya saya harapkan kepada seluruh elemen masyarakat Nias Barat, dimanapun berada, ya mari kita bergandengan tangan. Ya, dalam membangun daerah ini. Kritik saya, ya, secara baik, saya menerima kritik kok. Ya, untuk membangun. Ya, tapi ya jangan kritik saya dalam hal yang tidak benar. Ya. Kritiknya membangun. Ya kritik membangun ya. Apa? Bapak, saran-saran dari bapak-bapak semua, tokoh-tokoh, baik yang ada di Nias Barat, maupun yang ada di luar sana itu. Kritik Henoki Warubu sebagai Bupati Nias Barat. Dari segi ya kesalahan kepemimpinan, apa yang salah? Saya memimpin. Apa yang salah pada kebijakan-kebijakan saya? Tolong kritik saya. Tapi selama ini Mbak Anas, ya memang saya ngerti juga. Bapak Presiden saja dibully, dikatain. Apalagi seorang kepala daerah, bupati. Makanya saya katakan, ya marilah kita bergandengan tangan. Untuk kita sama-sama membangun daerah ini. Sama-sama kita memperbaiki daerah Nias Barat ini. Tidak ada orang lain selain putra-putri Nias Barat yang membangun daerah ini. Dan jarang Pak Anas, ya kepala daerah yang tulus dan serius memimpin daerah itu jarang. Ya, dan syukurlah, ya saya sebagai Bupati Nias Barat, saya katakan kepada seluruh masyarakat itu. Dan mungkin mereka nilai juga, saya betul-betul serius dan tulus. Karena merupakan untuk putra berbuat. daerah yang memang lahir dan besar di sana. Ya, walaupun ada segelintir orang, sebagian kecil yang tidak menerima kan, ya itu biasa dalam politik. Orang yang setelah membenci kita, kebaikan saja kita lakukan, selalu salah di mata mereka. Makanya, ya saya katakan Mbak Anas, ya dalam memimpin daerah ini, saya tidak pernah ragu. Saya tidak pernah gentar. Karena saya yakin hati saya tahu. Hanya saya yang tahu dan Tuhan. Apakah hati saya baik dan tulus? Hanya saya yang tahu dan Tuhan. Dan karena saya tahu hati saya baik dan tulus untuk memimpin daerah ini, apapun perjuangan saya ke depan untuk membangun daerah ini, yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati saya. Amin. Dan saya ajak juga kepada seluruh masyarakat saya di Kabupaten Nias Barat. Baik yang ada di Nias Barat maupun di luar. Ya, mari kita bermedia sosial dengan baik. Ya, mari kita santun dan beretika dalam bermedia sosial. Ya, karena ya mohon maaf saya nilai selama ini ya tidak beraturan. Dan kepada seluruh masyarakat Nias Barat dan juga kepada tokoh-tokoh baik yang ada di Nias Barat itu maupun yang ada di luar di daerah Jawa di sana. Ya, saya tidak gentar. Saya tetap semangat membangun dan memajukan Nias Barat ini. Ya, ibarat kalau ada bulian-bulian yang ada. Ya, saya pakai peribahasa Mbak Anas, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Saya tetap
ya bekerja terus untuk daerah kami, daerah saya Nias Barat. Jadi kan kritikan itu untuk pacuan ke depannya. Untuk memberikan saya motivasi, malah itu berupa apa sama saya itu Mbak Anas ya, berupa bumbu itu. Walaupun keji, walaupun apa menjurus tidak beretika lagi, tapi itu adalah bumbu bagi saya untuk lebih semangat, lebih giat, lebih membangun daerah ini. Dan saya katakan kepada ya rekan-rekan, kepada oknum yang selalu membuli, ya harimau mengaum, ya saya tidak akan gentar itu. Saya tetap berlalu dan tetap bekerja untuk daerah Kabupaten Nias Barat. Untuk memperbaiki, bukan untuk merusak. Ya sebagaimana ya mohon maaf, ya oknum-oknum pikiran oknum-oknum itu yang tidak baik. Itu Mbak Anas. Oke, terakhir ya Pak, apa mungkin pesan atau harapan Bapak untuk kabupaten ini ke depannya, dan juga mungkin pesan untuk pemerintah pusat nih Pak, untuk membangun di sana? Harapan saya Mbak Anas, ya saya katakan tadi bahwa walaupun menggebu semangat saya untuk membangun daerah Nias Barat, ya dengan keterbatasan ya dana yang ada, tentu sangat terbatas. Ya saya harapkan kepada pemerintah pusat, ya karena ini daerah kami ini terbelakang, ya dikeroyok dulu itulah. Ya, diintervensi, dikerjain dulu lah. Dikerjain dulu. Ya bagaimana bisa berkembang? Dengan keadaan DAU kita yang sangat minim, ya bagaimana bisa saya cepat ya membangun, ya cepat melepaskan diri dari gelar kita daerah tertinggal. Dan itu tekad saya. Bagaimana daerah Nias Barat ini bisa lepas dari situ. Dan tentu Mbak Anas, tidak secepat rasa menggigit cabai suatu proses ya. Tentu memerlukan proses. Dan saya harapkan kepada pemerintah pusat ya supaya betul-betul yang melirik dan memperhatikan Nias Barat ini, apalagi Pak Presiden sudah datang pada tanggal 6 Juli 2022. Tahun lalu sudah sempat datang ya Pak? Tahun lalu sudah sempat datang? Sudah datang Pak Presiden di Nias Barat. Dan pernah sudah saya ngomong kepada beliau, kalau tidak ada intervensi Pak Presiden, ya daerah ini lamban terbangun. Dan saya sampaikan bahwa beberapa ruas jalan di sana, ya terutama jalan provinsi yang saya katakan tadi, yang dari kota menuju Nias Barat itu ada beberapa ruas, ya kami mohon dan saya mohon agar pemerintah provinsi betul-betul yang memperhatikan. Dan kalau bisa, ya pemerintah provinsi membantu kami lah. Kita usulkan saja menjadi jalan nasional dia. Ya jalan provinsi yang ada di Kabupaten. Biar semakin dipercepat pembangunannya. Ya, itu harapan saya kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Dan juga saya harapkan kepada ya, pemerintah atau masyarakat Nias Barat. Saya katakan tadi, ya mari, ya saya ajak Bapak Ibu, mari betul-betul kita bergandengan tangan, ya untuk membangun, untuk memajukan daerah ini. Ya, jangan bulian yang diutamakan. Jangan bulian, saya harapkan itu yang sering di sana. Ya, tapi saya katakan tadi, bulian-bulian itu semua, hinaan-hinaan itu semua, saya kasih di belakang saya itu, saya tidak dengarkan. Saya tetap semangat untuk membangun dan memajukan daerah Nias Barat ini. Dan saya yakin dengan tidak bosan-bosannya kita semangat terus dan tulus untuk itu, yakin dan percaya Tuhan pasti memberhasilkan. Amin. Pasti Nias Barat ke depannya akan semakin maju lagi karena pemimpinnya pun punya keberanian dan juga semangat juang yang tinggi untuk membangun kabupaten ini ke depannya. Baik, terima kasih banyak Bapak Bupati sudah datang ke Nusaraya dan juga cerita banyak soal Nias Barat. Nanti kapan-kapan saya yang ke sana. Boleh Mbak Anas, ya dengan syukur Mbak Anas bisa ke Nias Barat melihat kondisi bagaimana ya keadaan di sana dan sebagaimana yang saya ceritain tadi, biar juga Mbak Anas
Kita lihat melihat langsung secara ke sana langsung. supaya semakin cepat lagi pembangunan di sana ya Pak? Betul, Oke, itu baik. harapan kita. Oke, baik. Terima kasih Baik, banyak terima Pak kasih banyak. Bupati. Sama-sama. Terima kasih juga sahabat kompas.com yang sudah menonton episode Nusa Raya kali ini. Saya Natasha pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.